Hello, welcome back to my channel, Isning. Hello everyone. Oke, di segmen kali ini saya akan membahas sebuah fenomena perselingkuhan, guys. Sepasang suami istri, guys. Nah, istrinya ini di sini tuh selingkuh, guys, dengan laki lain, guys. Di luar, di tempat karaoke, guys. Nah, pada akhirnya tuh ketahuan tuh sama suaminya tuh. Disusul lah di situ dan miris sekali, miris. Oke, gimana beritanya? Gue bakal bacain. Ini bersumber dari tribunsumsel.com ya guys. Di Prabu Mulih, Eka Putra berumur 43 tahun, pelaku pembunuhan terhadap Aryo Fernando. Nah, Aryo Fernando ini dibunuh guys oleh Eka Putra ya. Dan diamankan polisi guys. Kok bisa diamankan polisi? Oke, lanjut. Pembunuhan ini terjadi di Diva Karaoke guys. Prabu Mulih pada Rabu kemarin guys. Rifat menggorok dan menusuk leher Aryo karena kesal banget. Telah berselingkuh dengan istrinya yang bernama Yebi Abmi. Si istrinya itu ya selingkuh guys. Suaminya tuh marah kemudian menggorok dan menusuk lehernya si Aryo Fernando ini. Saya kesal dengan korban dan istri saya karena ia selingkuh, kata Eka Putra guys. Nah, istrinya ini dengan lelaki itu tuh udah selingkuh selama 6 bulan guys. Setengah tahun sendiri ya guys, lama banget tuh setengah tahun. Gimana bisa kuat ya guys? Oke, yang namanya diselingkuhi ya sakit ya guys, apalagi orang yang kita cintai ya kan. Aduh. Oke, lanjut. Nah, baiknya suami ini di mana hubungan gelap ini itu pernah ketahuan guys, tuh. Dan namun Rifat masih memaafkan. Suami itu masih memaafkan dengan janji tidak mengulangi lagi, kata istrinya ya guys. Ya, aku nggak bakal ngulangi lagi kok gitu katanya. Oke. 2 bulan lalu sempat ketahuan guys, oleh saya dan sudah saya minta berhenti, tapi ternyata masih, katanya seraya mengaku sangat kesal. Nah, kronologinya gimana sih kok bisa ketahuan dibunuh di tempat karaoke ya guys? Oke, kayak gini guys kronologinya. Bermula dari suaminya itu memasang GPS guys di motor istrinya. Karena tuh sering istrinya pamit beli pecel lele, beli pulsa tuh lama banget. Iya, tapi ujung-ujungnya tuh dia selingkuh, pergi sama si cowoknya itu. Nah, jadi ini ada inisiatif nih dari suaminya tuh pasang GPS di motornya, biar tahu tuh istrinya kemana aja sih perginya ya kan. Oke, dipasanglah tuh GPS di motor istrinya. Dipasang. Dilihat tuh, dicek di HP. Loh, kok ini malah di tempat karaoke gitu kan. Akhirnya tuh disusul oleh suaminya guys. Di Diva Karaoke itu disusul. Udah kayak gitu, si suami ini dalam keadaan pulang kerja. Kamu tahu kan kalau pulang kerja tuh lagi hawa-hawanya tuh aduh kayak capek ya kan, kesel rasanya ya kan. Nah, apalagi tahu kabar istrinya di tempat karaoke, lagi ngapain sih di sana? Bukannya masak atau ngapain ngurus anak, karena dia kan udah punya 3 anak kalau nggak salah. Nah, udah kayak gitu disusul terus ngomong sama pihak di karaoke itu, kayak apa sih ya, pendaftaran gitu. Nah, orang di situ, petugas di situ tuh bilang, "Bapak mau masuk ke karaoke itu harus daftar dulu lewat WhatsApp gitu." Dan bapak ini bilang kayak gini, "Iya Mbak, nanti kayak kan habis pulang kerja dan saya di sini nunggu temen, apakah boleh saya masuk ke dalam gitu kan." Nah, karena petugasnya memahami keadaan bapak ini karena menunggu teman, nah pada akhirnya itu diizinkanlah masuk. Diizinkanlah tuh duduk masuk. Nah, udah gitu ya kan, bapak ini ya kan, suaminya ini tuh masuk mencari istrinya guys. Masuklah tuh istrinya. Nah, petugasnya itu bilang ke security-nya, Pak,
di dalam terjadi pertengkaran gitu, percekcokan dan lain-lain. Nah, security-nya tuh masuk guys, melihat perkelahian di situ guys. Akhirnya security ini keluar memanggil polisi. Ketika keluar, tiba-tiba istrinya tuh keluar dari ruangan dengan bersimbah darah. Serem banget ya guys. Serem banget dah. Bersimbah darah tuh ya kan. Aduh, ini udah kayak feeling pasti terjadi sesuatu nih di dalam. Nah, tergeletaklah tuh selingkuhannya dengan banyak darah, berceceran darah di ruangan itu. Di mana-mana guys, ya ampun. Suami ini membunuh selingkuhannya, digorok dan ditusuk lehernya guys. Aduh, serem banget ya guys. Dan istrinya ngerasa kayak terkejut gitu. Sangat-sangat terkejut guys. Nah, pada akhirnya suaminya ini dan istrinya dibawa ke kantor polisi guys untuk dimintai keterangan lah di situ. Nah, ngeri banget ya guys, ngeri dan sangat ngeri. Oke, kalau menurut aku sendiri penggoda dan pengkhianat itu memang sangatlah cocok. Biarin mereka pergi bersama, karena kita tuh diberi kesempatan untuk mendapatkan yang terbaik, ya kan? Tapi yang namanya cinta, gimana lagi? Dia memilih untuk membunuh selingkuhannya karena tidak ingin pisah dengan istrinya guys. Dan pada akhirnya suaminya itu dipenjara selama 20 tahun guys. Nah, ini gambarnya, ya ampun. Dan ya, nasi telah menjadi bubur. Istrinya memohon-mohon dan bersujud-sujud kepada suaminya guys. Makanya, apakah kalian mau selingkuh? Berpikir lagi ya guys, jangan. Karena penyesalan itu ada pada akhir cerita guys. Oke. Menurut aku yang namanya perselingkuhan dan pembunuhan itu tidak ada benarnya guys. Dan semoga korban mendapatkan tempat yang baik dan diterima amal ibadahnya. Dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal guys. Oke, ini menjadi pelajaran untuk kita semua agar tidak melakukan perselingkuhan, pembunuhan. Karena di sini itu tidak ada benarnya sama sekali ya kan. Kita akan mengalami penyesalan. Udah gitu nama kita benar-benar tercoreng. Dan tetaplah setia, karena itu jalan yang terbaik. Apa salahnya kita untuk setia ya kan? Kita memilih pasangan itu memang karena hati kita. Jadi jagalah hubungan itu dengan baik, apalagi kalau udah nikah ya guys. Ya Allah, kasihan sekali udah nikah, udah punya anak, tapi mereka malah melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak seharusnya dilakukan. Kasihan anaknya juga. Jadi buat kalian ini sangat menjadi pelajaran buat kita semuanya guys, agar menjaga hubungan dengan baik. Karena ketika kita menikah, kita itu memang diberi tanggung jawab yang sangat besar guys. Itu adalah pilihan kamu dan kalian harus tanggung jawab di situ. Apalagi kalau urusan hati ya guys, harus dijaga dengan baik. Jangan saling menyakiti satu sama lain, apalagi selingkuh. Nah, ya ini akhirnya tuh terjadi penyesalan, pembunuhan, malu. Ya Allah, hukuman yang setimpal ya kan. Karena kita tidak tahu endingnya seperti apa. Dan jangan sampai kita tuh tergoda dengan laki-laki di luar sana. Kalau kita tidak bertingkah, tidak membuka hati, tidak bakalan itu terjadi ya guys. Oke, mungkin sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.